kata kiai-kiai Bangkalan, lora-lora Bangkalan. Kalau temriko lora. Lora niku putrane kiai dipanggilnya apa lo? Lora. Nek temriki putrane kiai dipanggilnya apa? Gus, sing pinter Gus. Sing akhlake sae Gus, sing rada bodoh biasanya Dus. Wedus apa kardus ya? Enggak ana dadi anake kiai sing sregep ngajine ya Gus ya. Iya, liang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fa inna Allah ba'atha nabiyyana Muhammadan syahidan wa nadhira wa arsalahu bil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira wa amara an-nasa bit ta'allumi wat tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'alal ulama warathatal anbiya fa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah fayatabaran nasu linaili dzalika syarafil azim fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin wa min haula'il afdadil qala'il Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekhana Khalil Bangkalan wa Syekhana Syekh Mahfud At-Turmusi wa Syekhana Syekh Hashim Asy'ari wa Mbah Wahab Abdul Wahab Hasbullah wa Syekh Bisri Sansuri rahimahumullahu rahmatal abrar amin wa jama'ana wa iyahum fi zumratil akhyar amin Allahumma amin. Para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Islah Al-Mukarram Kiai Haji Zain Ahmad Syamsari bersama keluarga besar beliau, adik beliau, istri beliau, ponakan, putra, putri, pengasuh, serta guru-guru yang ada di pondok pesantren Al-Islah. Bapak Ibu semua yang hadir, para rawuh, wabil khusus pejabat TNI, Polri, dan ASN yang hadir. Tadi ASN katanya, aparatur sipil negara. Kita juga punya MWC, PC, ranting itu namanya aparatur sipil NU. Makanya ASNU.
Jadi kalau pemerintah punya ASN, aparatur sipil negara, NU punya ASNU, aparatur sipil NU. Apa kesamaan dan perbedaan ASN sama ASNU? Sama-sama khidmah di masyarakat. Ya, kalau negara punya guru, NU punya guru. Negara punya keamanan, NU ya punya banser. Betul apa tidak? Negara punya kesehatan, NU punya klinik. Sama. Bedanya kalau yang ASN bayarannya jelas, kalau yang NU ganjarannya sing jelas. Aja takok bayarannya nggih. Sing penting ganjarannya jelas. Ini banser kan kurus-kurus ini, Pak. Soalnya bayarannya rapati jelas, tapi insya Allah ganjarannya jelas. Banser ikhlas yang ngediwei kopi karo udut wis alhamdulillah urip. Para hadirin, para rawuh yang saya muliakan pada pagi hari ini, alhamdulillah saya dapat silaturahim sowan di Pondok Pesantren Al-Islah, Desa Kebagusan, Kelurahan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Ini bagian daripada safari keliling saya yang memang sudah 2 bulan lebih ini, ya atau 3 bulan lebih ini dalam rangka safari 1 abad NU, haflah sana sini saya mutar. Jadi ya mohon maklum kalau suaranya agak serak-serak sedikit. Alhamdulillah siang ini saya dapat sowan sini hadir acara haflah hataman santri-santri Pondok Al-Islah. Yang saya dari kemarin siang atau sore bersama Gus Muhammad sudah mendengar nih Pondok Al-Islah nih. Kiprahnya yang kurang lebih sudah 33 tahun atau 2 tahun, tapi luar biasa pesat. Santrinya sekarang ini yang mondok hampir 800. Alhamdulillah. Dan ini salah satu pondok yang ada di bawah NU yang di Kabupaten Pemalang ini termasuk yang besar selain pondoknya Ki Syakban. Nah, NU niku Bapak Ibu gadah pondok di Indonesia. Dalam arti bukan itu milik NU. Tapi kiai-kiai pengasuh pondok itu berjaring sanad dan mengaku warga NU. Kok cirine napa? Ya karena yang diundang pasti PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU. Nah, kiai ini soalnya juga alumni pesantren. Kalau di Indonesia, kalau orang alumni pesantren salaf, terutama yang ngajinya seperti tadi itu pakai kola Muhammadun Huwabnu Maliki, wis pasti NU. Nah, sing NU pasti ngajini bangsa kola Muhammadun Huwabnu Maliki. Sebab yang bangsa begini ini sedikit yang bisa. Bu. Ya. Yeah. Pondok pesantren niku sering disampaikan adalah miniatur NU. Dan NU adalah gambaran besar pesantren. Kalau jenengan mau melihat katanya ajaran NU, datanglah ke pesantren. Di sanalah NU hidup ajarannya. Pahamnya ahlus sunnah wal jamaah. Niku ten pondok. Nah, ten pondok niku tauhid NU soalnya diwucal. Tauhid Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Itu adanya di pondok NU. Santri ini pasti termasuk panjenengan, wali murid apal itu yang namanya sifat 20, Allah wujud, kidam, bako. Lah niku itu ajaran NU. Allah wujud, mukhalafatun,
qiyamuhu wahdaniyah ilmu hayat basar qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tauhid ini adalah tauhid sifat 20. Ini diajarkan di seluruh pesantren-pesantren. Inilah ajaran NU yang dipegang oleh NU sejak NU didirikan sampai sekarang NU berumur 100 tahun atau 1 abad. Masih terus. Fikihnya, terutama fikih Imam Syafi'i. Ngaji dari mulai Safinah, Kasyifah, Takrib, Nihayatuz Zen, Tausyeh, Bajuri, terus Fathul Mu'in. Ini nanti kalau sudah hatam fikih Syafi'i, santri-santri NU sing alim-ngalim, biasanya mulai baca fikih madhab 4. Dari Imam Maliki atau Imam Malik, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Ini pun ngageng-ngageng niku, pinter-pinter. Nek lagi mulai aliyah ya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu ngapalkannya gampang, nek sembayang nganggo usolli. Yang mriki nek sembayang nganggo usolli napa mboten? Usolli fardhol zuhri itu cirinya niku madhab Syafi'i. Lah kalau ada yang tidak pakai usolli Pak, ya monggo. Niku kados Muhammadiyah mboten nate usolli. Betul apa tidak? Karena yang diikuti mungkin madhab Hambali, madhab Hanafi. Ya enggak usah ribut. Enggak usah sholat sebelahan NU Muhammadiyah, sing NU pakai usolli. Usolli fardhol maghrib, sing Muhammadiyah jejere kenceng nyaute. Tidak usolli, Allahu Akbar. Gak usah ngono. Masa siji usolli, siji apa bilang tidak usolli atau ora usolli, Allahu Akbar. Nggak usah. Karena sing gede-gede sudah ngaji madhab 4 itu tidak kaget. Lah NU itu cirinya juga mengajarkan akhlak dan tasawuf. Nah, kiai-kiai NU kados Kiai Zen niki pasti maos kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahi oleh Syekh Nawawi dengan nama Maraqil Ubudiyah. Atau nanti baca kitab Minhajut Abidin yang disyarahi oleh Syekh Ihsan Jampes dengan nama Sirajut Thalibin. Itu pasti. Nanti kalau sudah naik lagi ngajinya Ihya. Ini kemun santri, tasawuf. Lah ini semua ajaran NU. Imam-imam ini, baik Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal, turun Imam Ghazali, kemudian juga Imam Junaid, ternyata kalau disimpulkan muarane niku adalah pada sifat tawassut. Tawassut niku moderat. Napa? Moderat. Moderat itu cirinya yang paling utama menghargai perbedaan. Makanya kiai-kiai kampung niku tiangi slow. Slow niku napa? Slow niku napa? Santai. Ndelok perbedaan ora gumunan, ora kagetan. Orang yang bacaannya luas niku slow. Piyambake sembayang tahiyat diem. Saya mau tanya, yang mriki nek sembayang pas tahiyat niku tangane telunjuk. Telunjuk ini kenapa nih bahasa Jawane nggih? Hah? Telunjuk, penuduh. Tanpa nek sembayang tahiyat itu jarine sing telunjuk meneng apa goyang-goyang? Meneng apa goyang-goyang? Berarti NU.
Yang NU tahiyate meneng. Nanti begitu sembayang umroh di Mekah. Saya doakan moga-moga warga Kebagusan, Nampel Gading saged umroh sedanten. Amin. Sing sregep nggih mau surah Waqiah. Sregep nggih? Surat Waqiah dibaca tiap hari. Kalau sebulan, setahun masih belum umroh juga ya terpaksa baca surat Tanah. Baca nama surat Tanah. Makanya jenengan pas umroh ningali temeriko, tiang sembayang tahiyate obah-obah. Saya mau tanya neten mriki niki pun wonten apa mboten yang tahiyate obah-obah ngoten niki? Tidak ada ya. Berarti NOKB. Di Saudi nanti atau di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang niku mun wonten sing tahiyate obah-obah ya. Obah-obah. Sembayangnya mboten sedakep. Tapi tangannya lurus. Ini biasanya tiang Maroko, tiang Aljazair, tiang Mauritania, tiang Tunisia niku madhabe Maliki. Madhab Maliki nek sembayang mboten sedakep, Mbah. Nek kita kan sedakep nih. Allahu Akbar. Sedakep nggih. Nek Maliki mboten lurus. Allahu Akbar. Kayak orang posisi siap kalau upacara. Lah kalau santri yang bacaannya luas, dibaca semua kitab Madzhabul Arba'ah, mboten kaget. Ini masih dalam kerangka aswaja. Karena aswaja itu selain memang madhab syafi'i yang diikuti adalah imam lain. Nah inilah NU. Mengajarkan kita moderat. Maka dalam kitab yang saya tulis, kula pun hadiah ke Yai Zain Ahmad setunggal nggih. Nama kitabnya saya beri nama kitab saya yang ketiga niku Tuhfatul Qasi Waddani bi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Hadiah buat orang dekat dan jauh, tuhfah niku hadiah. Panjenengan kula surkani hadiah. Tuhfatul Qasi ay tuhfah lil Qasi Waddani. Hadiah untuk orang dekat dan jauh bi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan sejarah hidup biografi Syekh Nawawi Banten. Yang kitabnya di seluruh pesantren Indonesia dibaca. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, Tafsir Munir. Yai Zen wau matur, piyambakipun setiap hari ba'da subuh baca Tafsir Munir. Nah, itu karangan Mbah Buyut saya, Syekh Nawawi Banten. Saya asli ini Banten, cuman karena ke Pemalang terpaksa ngomong Jawa. Karena disuguhi apem comal niki lho. Gara-gara sarapan apem comal kok dadi ngomong Jawa niki pripun ya. Nah, Syekh Nawawi niku Masya Allah kitab karangannya ada 100. Di antara yang masyhur niku yang diwaos Kiai Zain Ahmad. Kitabuhul masyhuru tafsirun bahi muniru dunya wa hafidun yabtahi wa ba'dahu tawshihu syarhun qad wafa bayana taqribin ala man iqtafa allamana maraqiyal ubudiyah syarhan alal bidayatil ghazaliyah. Masya Allah. Kitabuhul masyhur. Kitabnya yang masyhur. Tafsirun bahi. Adalah tafsir yang indah kata saya. Muniru dunia. Yaitu kitab tafsir Munir yang menyinari dunia. Wahafidun yabtahi. Yang membuat cucunya bangga. Kulo putune bangga. Kura gara-gara mau nempel putune Syekh Nawawi mawon nek ten Bangkalan niku yang Madura hormat. Kata kiai-kiai Bangkalan, lora-lora Bangkalan. Kalau temriko lora. Lora niku putrane kiai dipanggilnya apa lo? Lora nek temriki putrane kiai dipanggilnya apa? Gus, sing pinter Gus. Sing akhlake sae Gus, sing rada bodoh biasane Dus. Wedus apa kardus ya. Enggak ana dadi anak kiai sing sregep ngajine ya Gus ya.
Iya, liyakun waladal asadi shiblan lahiratan. Nek kue ada di anake wong gede, dadi yo anak macan yo macan, lahiratan ojo dadi kucing. Nah, lah ini ajaran semua diajarkan. Kisah Nawawi dari fikihnya itu madhab Syafi'i itu tausyih. Maka saya bilang wa ba'dahu tausihu syarhun qad wafa bayana taqribin ala man iqtafa. Di antara kitabnya yang terkenal Tausyih. Tausyih niku syarah takrib. Berikutnya di antara kitabnya yang terkenal Allamana Maraqiyal Ubudiyah syarhan 'alal Bidayatil Ghazaliyah. Niki kula tulis ten kitab. Saya tulis ini supaya nyemangati santri. Wong kula nggih sami kados santri Al-Islah. Kula nggih hanya tamatan aliyah. Wong kala wingi niku Gus matur kalih kula. Jenengan kuliah ten pundi? Apa luar negeri ndak? Saya hanya tamat aliyah, umur 18,5 kula wangsul. Ya tiang sepah meninggal. Sudah ndak kemana-mana, saya ngaji di rumah. Tak otak-atik dhewe. Lah iya, wong santriku sing penting bar ngaji diamalno. Wong sampean nang pondok ngapalno alfiyah, apal, sungsang. Bar ngono ora diulang, yo ilang. Betul apa tidak? Bar ngono sampean ora merhatekno kitab, piye carane ngarang kitab. Lagi mikir piye carane maca sik. Nah, sampean kudu iso piye carane ngarang kitab. Sampean biasane ngapalno syair-syair nang kitab Taklim Muta'allim. Ala la tanalul ilmi illa bisittatin sa'umbika majmu'iha dibayani. Iku bahare tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilu. Lah ngono niku sampean kudu iso gawe dhewe saire sing melu bahare. Sampean ngapalno kitab Alfiyah. Qala Muhammadun huwa banu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki. Oh iku bahare arane bahar rojas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu. Piye carane sampean iso gawe sair? Saged apa Kiai? Saged nek gelem iso. Bagaimana caranya? Anda harus melihat tokoh-tokoh ulama-ulama dulu. Saudara-saudara, kula niku riyen ngaos kali Mbah Sahal. Mbah Sahal Mahfud niku mboten nate ten luar negeri, mboten nate kuliah, tapi umur 23 tahun, 24 tahun Mbah Sahal Mahfud Rais Am PBNU guru saya di pondok, Ketua Umum Majelis Ulama, niku Masya Allah pun mensyarahi kitab Ghayatul Wusul. Bukan baca, mensyarahi. Ayo tak tantang santri-santri Al-Islah. Salah ya aku ditekakno rene. Tak tantang guru-guru nih. Ayo supaya bisa. Ini Mbah Yai ini sudah ngundang dari PBNU, dari zaman Gus Dur diundang ke sini, Ki Hasyim Muzadi, Ki Said Agil Sirot. Ngaten toh? Nah sekarang saya dari PBNU datang. Lah saya ingin nyemangati sampean-sampean semua. Lah sebab sekarang ini soalnya santri-santri itu banyak yang mondok, tapi kemudian barbar. Apalagi orang-orang daerah Pekalongan, Pemalang itu dulu sering digasai. Dulu Mbah Dullah Salam namanya. Zaman saya di Kajen. Al-Arif Billah Mbah Dullah Salam. Masyhur ya? Ya Haji Abdullah Salam. Ayo wong Kalongan, wong Pemalang kuwi mondok suwi-suwi. Bar ngono bar kelar mondok biasane luwih milih dadi juragan batik. Lah kenapa? Ya karena memang jadi kiai itu kudu sabar. Jenengan jangan melihat Kiai Zain Ahmad sekarang. Pondok Al-Islah sekarang ada 800 santrinya. Sudah ada pendidikan, bahkan tadi disampaikan akan mendirikan universitas. Bahkan sudah beli cabang di Comang.
Nggih. Perjuangannya. Jangan lihat sekarang, enak ya dadi kiai. Tamune kathah ngoten sanjane. Tamu cium tangan, salamane yo fasih salamane. Salaman fasih tamune paham ya? Salam apa namanya? Salam tempel jare. Lho kowe sampean ora weruh berate niku. Beratnya bagaimana beliau dulu baru pulang dari pondok merangkak. Mulang, meriko-meriko. Jangan-jangan naik sepeda Rin Kiai. Nah, iya, sama seperti saya. Dulu saya kurus Kiai. Kurus itu. Saya naik sepeda ke sana kemari ngaji niku. Nah, dadi lemu niki kan barang terus diundang terus meneh nek disuguhi apem comal. Saudara-saudara, lah ini santri-santri diajari ajaran NU yang tadi itu. Intinya ya NU itu belajar kalau tauhid dari Imam Asy'ari dan Maturidi, fikihnya Imam Madhab 4 khususnya Imam Syafi'i. Kemudian tasawufnya Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi, kalau diperes-peres niki, diperes niku kesimpulannya inti daripada ajaran NU niku ada pada sifat moderat, seimbang, kemudian toleran, dan iktidal berlaku adil, dan membawa sifat rahmah kasih sayang. Wonten kitab kula niku kula sampaikan. Indahnya ajaran NU yang diajarkan di pesantren. Wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilainal fikratas saniyata tawassutun tawazunu tidaluma tasamuhin wa rahmatin husdis sama mujanibat ta'nifi wa tatarrufi musahibat takrimi wa talattufi murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'arida harisatan lidinihi walil watan janibatan min kulli bughdin wahkuman. Kata saya, wahabbadat tariqatan nahdiyah. Alangkah indahnya ajaran NU yang diajarkan di pesantren, termasuk pesantren Al-Islah. Tahdi ilainal fikratas saniyata. Kalau anak bapak ibu mondok di sini, insya Allah akan diajarkan ajaran NU yang fikrohnya, pemikirannya indah. Nek detile niku wau, imam-imam mau. Nah nek kesimpulannya pemikirannya niki. Pertama, NU mengajarkan tawassutun moderat. Kenapa bisa moderat? Nah, moderat itu dasarnya dari ilmu yang luas. Santri niku kalih Mbah Yai, kalih guru-guru diajarkan baca yang banyak. Hanya orang yang bacaannya luas, ilmunya luas akan moderat. Saya sampaikan dalam bait berikutnya. Wa man tawassa'a fil ulumil mu'tadil wa qul liman tatarrafa asmah wa'tadil. Wa man tawassa'a ay wa man tawassa'a fil ulum. Orang yang ilmunya luas al-mu'tadil, insyaallah moderat. Makanya ngaji yo sing sregep. Bacalah yang luas. Karena orang kalau bacaannya luas, ngajinya luas, pengalamannya luas, insya Allah mboten kagetan, mboten gumunan ngelihat perbedaan. Betul apa tidak? Nah niku wau sing setunggal sembayange goyang-goyang, lan jenengan meneng. Biasanya sing meneng madhab Syafi'i, sing goyang-goyang madhab lain. Ndak usah heran. Jangan seperti ada orang di kota, ini cerita. Dia sembayang diem wong NU. Sebelahnya goyang-goyang. Biasanya tiang Wahabi niku goyang-goyang. Goyang. Yang NU niku bingung mungkin nggak pernah ngaji lama. Didelok sembayang karo ndelok tangane kancane ngene.
Asal habis salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia usap wajah. Asal habis salam, usap wajah. Rupanya sing goyang-goyang tanya. Mas, mohon maaf. Saya perhatikan sampean ini asal salam pasti ngusap muka. Asal salam pasti ngusap muka. Saya mau tanya, ada hadisnya enggak? Zaman saya dikit-dikit tanya ada hadisnya. Ono dalile ta ora? Hadisnya sahih apa enggak? Salam ngusap muka. Lah yang ditanya ini orang awam, Pak. Rupanya wong Pemalang. Waduh Pak, mohon maaf. Saya ini kalau bisa salam ngusap muka ini bukan masalah ada hadisnya apa enggak. Lah terus kenapa sampean kalau asal salam ngusap muka? Saya itu kalau habis salam ngusap muka, soalnya saya ngeliatin sampean goyang-goyang itu pusing, makanya mukanya tak usap. Lah, makanya ngaji sing luas. Sing luas ora kaget, wong ki madhabe Maliki. Kula niku mriko sembayang meneng. Oh, kula mboten kaget. Wong soalnya saya diajarin ngaji. Ngajinya luas oleh guru saya Mbah Sahal. Maka saya katakan dalam kitab niku, wal ta'khudan li qauli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu. Imamu sya'bina fadha Muhammadu asy-syafi'iyyu man lahu mahamidu. Dulu saya diajarkan guru saya, wis mocon-moco, bacalah. Wal ta'khudan liqauli man yu'tamadu. Akhirnya saya buat syair. Ambillah olehmu liqauli man yu'tamadu. Pendapat imam yang mu'tamad. In syi'ta min arba'atin fatuhmadu. Terserah, yang penting kuat dari imam 4. Imamu Sya'bina, tapi khusus imam negeri Indonesia pada Muhammadu adalah imam yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iyyu, yakni Imam Syafi'i man lahu mahamidu, yang memiliki pujian dan akhlak yang bagus. Tapi NU mengajarkan santrinya, bacalah yang luas. Ar-rajulu, sebab kata Said Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Orang itu Bapak Ibu, para santri tolong dengarkan. Ar-rajulu, seseorang itu idat tasa'a ilmuhu, kalau ilmunya luas. Bacaannya luas, pergaulannya luas. Ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Hatinya luas itu artinya bijaksana, moderat. Wa qalla ingkaruhu 'alan nas, dan dia tidak akan ingkar kepada orang yang berbeda dengan dirinya. Maka kepada para santri mumpung masih di pondok, sregepo sing ngaji. Rajinlah baca yang luas. Walaupun nggak bisa ke sana-sana, insya Allah Anda tetap bijaksana. Sebab orang yang kaku biasanya bacaannya kurang luas dan biasanya kurang piknik. Kurang apa namanya? Kurang piknik. Memang kurang piknik kaku. Nah ini ajaran pesantren. Makanya coba jenengan perhatikan kiai-kiai. Kiai-kiai itu karena ilmunya luas, melihat sesuatu tidak kaget terus langsung dimusoi. Dulu ada cerita Mbah Arwani. Mbah Arwani Kudus itu Allah yarham, muridnya Mbah Buyut saya juga ini. Mbah Dim Kedawung. Saya itu dari Ibu Banten, kalau Banten nggih. Dari Ibu Banten, dari Bapak niki Mbuaran nih nyambung ten Kedawung niki. Sebab Mbah Putri saya itu punya adik dinikah Mbah Maki. Mbah Maki paham ini Kedawung nggih. Wonten Pak Muhaiminan kenal toh? Kiai Muhaiminan. Nah niku. Kula nek manggil Pak Muhaiminan pernah Pak D niku. Pernah napa? D Muhaiminan. PKB apa ya? PKB ya? PKB ya? Kalau santri ini Mbah Tim sih ya. PKB ini bukan kampanye ngasih tahu. Lah niku. Nah, sampai mana kok sampai PKB itu tadi? Hah?
Cerita apa tadi, Wow? Ah, kok Muhaimin? Sebelum Muhaimin apa? Oh, Mbah Anu, Mbah siapa namanya? Kudus, Mbah Arwa. Mbah Arwani niku riyen ten Mbah Munawir Jogja nggih ngaos kali Mbah Dim nih. Mbah Dim Kedawung keramat. Ayah saya dulu mudanya ngajar di situ. Mbah Dim Kedawung sedone tahun 64. Al-Arif Billah. Tiange nggih lemu kados kula niki. Ini Quran hafal, kiro asab al hafal. Nadom Syatibiyah hafal, Juman hafal, ono kiai hafal, Mbah Dim. Mbah Dim keramat. Jenengan namu ngoten niku nggih ngerti nih nang sae sampean no duwite apa 20.000 apa 100.000. Endi sing 20.000? Kok ngerti 20.000? Mbah Dim. Lah Mbah Harwani niku pernah tahun 80-an saya dapat cerita dari Mbah Nyai ke Jakarta. Kiai zaman dulu itu kan ya memang mungkin zaman biasanya ya mobilnya sederhana nggih Kiai. Kiai zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang mobil Kiai sudah Innova, sudah Fortuner dimaklumi, sudah zaman nih. Lalu sama betul. Ke zaman riyen niku Mbah Arwani niku mobilnya L300 call station ya. Zaman dulu kan stop niku dari wonten Innova. Itu saja Mbah Arwani tidak punya. Itu mobilnya mobil ya sewaan. Supirnya niku nggih supir cabutan. Ya mungkin rodok preman gitu supire. Sebut aja namanya Sudrun. Namanya siapa? Sudrun. Bawa Mbah Harwani sepanjang jalan. Dari Kudus sampai Jakarta. Niku nyetele mboten Quran, mboten Nasidaria. Nyetele dangdut. Oh Sudrun. Sepanjang jalan betul Mbah Harwani kiai. Top Mbah Harwani niku. Kiai top nggih. Kiai masyhur. Nyetele niku dangdut. Terajana. Terajana, terajana. Apal mboten, Bu? Nah, wah iku. Mbeto kiai kok terajana. Tapi Mbah Arwani itu duduk di sampingnya di depan. Mboten marah. Mboten duka. Lu kiai zaman riyen, ilmunya luas. Nggih, sambil ndres santai mawon. Dikirane Sudrun Mbah Arwani menikmati. Wah, kiai ini magut-magut berarti seneng. Padahal ya magut-magut karo ndres. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitab wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyuman terus. Rupane ada penumpang di belakang sing ya rodok santrine rodok belum kuat santrine. Baru kenal ngaji, nderekno kiai, kesel karena sepanjang jalan ini supir nyetelin apa? Dangdut ditegur. Drone. Utakmu nang di drone. Kowe iku beto bawa Mbah Arwani. Lu sing mak setel iku dangdut. Nasidariane sik lumayan. Jilbab putih apa perdamaian kok dangdut. Wah supire kaget diseneni niku. Mbah Arwani bijaksana. Wis rapopo saja seneni. Enak drone enak wis terusno. Mbah Arwani. Terusno drone enak. Sing penting kowe nyetir orang ngantuk, orang nabrak. Lah iku lho. Masya Allah. Maka setelah dengar ini dulu, saya itu kalau supir nyetel dangdut bawa penjarno sing penting orang ngantuk deh. Betul apa tidak? Daripada dipaksa setel ngaji Quran. Wah dia ini kok ngene cah. Malah repot. Betul apa tidak? Lah karena yang penting itu tadi, dalam hal ini konteks keselamatan. Dulu zaman di pondok, kiai-kiai termasuk Mbah Sahal itu kalau santrinya malam Jumatan moco berjanji selawatan. Selawatan kadang-kadang lagunya ya digawe dangdut, kadang-kadang ngepop. Itu ya Mbah Yai mboten duka. Wong yang penting isine selawat. Lagu kan hanya lagu, betul apa tidak? Coba santri kan sering selawatan lagunin dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, teroret begitu kan dia. Ulangi sing bareng.
Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji. Aduh enaknya pengantin. Lah niku kok Mbah Yai mboten duka. Enjarno sing penting isine selawat. Ya Allah, iku Mbah Yai. Lah orang bisa begini nih kalau ilmunya itu sudah sampai pada tingkatan tadi. Mutafannin. Maka saya katakan dalam muqaddimah saya tadi. Dan itu saya tulis dalam kitab saya. Fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin. Betapa banyaknya orang yang belajar dan belajar fikih. Wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin. Tapi sedikit orang yang sampai pada makom martabat mutabahhir, ilmunya melaut, al-mutamakkin yang mendalam. Wa ila darajatil alimil mutafannin, dan sedikit orang yang sampai derajat dia alim dan mutafannin. Mutafannin itu artinya multidisiplin ilmu. Bacaannya bukan hanya kitab kuning saja. Dia juga harus belajar kitab-kitab putih. Kitab putih itu termasuk membaca realitas sosial di masyarakat. Nah itulah yang saya katakan santri al-islah. Sampean ini selain ngaji nahwu sorof, selain ngaji fikih, ngajilah ilmu sosial. Mbah Sahal terkenal dengan fikih sosialnya. Itu karena beliau membaca masyarakatnya. Sampai kemudian kiai tapi beliau bisa meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Membuat semacam simpan pinjang, ngasih modal masyarakat. Wong ten mriko niku ten Pati rata-rata orangnya niku jualan kan kathah telo nggih. Telo tahu ya telo ya. Oh, kemudian dibikin semacam keripik. Ada juga kemudian dibikin kerupuk. Mriko terkenal kerupuke niku gorenge mboten pakai minyak, tapi pakai pasir. Maka disebut kerupuk tayamum. Nah, kerupuke napa? Tayamum. Itu dimodali. Itu oleh Mbah Sahal. Lah kiai begitu. Dan kiai-kiai menyatu dengan masyarakat sehingga kemudian dicintai, dipahami. Masyarakatku iki kaya apa ya? Oh, tingkate lagi ngene. Ya sampean rasa kenceng-kenceng santai mau. Santai saja. Itu kenapa kayak dulu Mbah Khudori Tegarrejo. Masyhur ya. Mbah Khudori Tegarrejo dilanjutkan putra-putranya. Kadang-kadang kalau hataman ada wayangnya. Karena memang masyarakatnya masih senang begitu. Lah yang bisa begini nih Kiai NU Pak. Yang tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang mensesatkan orang, Kiai NU sing iso ngene. Kenapa? Ya karena beliau masih melihat yang penting isinya. Dalam beragama itu isinya. Wong ini maca syahadat Islam. Karena Imam Asy'ari mengatakan kepada muridnya yang bernama Zahir As-Sarakhsi. Ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala. Imam Asy'ari pesan kalau muridnya namanya Imam Zahir. Ishhad alayya ya Zahir. Zahir, tolong pegang omonganku. Dungokno omonganku, cekelen omonganku. Kata Imam Asy'ari yang sifat 20-nya jenengan hafalno